Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permade. Saudara Mensesnek Prasetyo Hadi angkat bicara terkait demonstrasi mahasiswa atas kebijakan pemerintah yang memunculkan tagar Indonesia Gelap. Mensesnek Prasetyo Hadi merespons demo mahasiswa sebagai kebebasan berpendapat dan pemerintah terbuka menerima masukan. Soal tagar Indonesia Gelap yang digaungkan mahasiswa, Pras minta jangan dibelok-belokkan. Menurutnya tak ada Indonesia Gelap. Pras minta mahasiswa memberi kesempatan pemerintah Prabowo Gibran menunjukkan kinerjanya karena baru sekitar 100 hari bekerja. Itu inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Berarti ada yang membelokkan ya Pak? Ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis, ya. Harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Ya, jadi berilah kesempatan juga. Ya, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah. Demonstrasi mahasiswa serempak digelar di Jakarta dan penjuru tanah air. Di Jakarta, ribuan mahasiswa dari BEM SI menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Monas. Mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran dan khawatir pemotongan anggaran akan berdampak naiknya uang kuliah. Di Surabaya, gabungan BEM dan organisasi kemahasiswaan se-Jawa Timur berunjuk rasa mengevaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai banyak merugikan rakyat. Salah satunya soal efisiensi anggaran yang dinilai mengancam keberlangsungan pendidikan mereka. Sebenarnya kita ada 10 poin tuntutan yang secara garis besar memang triggernya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Di Bandung, mahasiswa dari sejumlah kampus berunjuk rasa di DPRD Jawa Barat menuntut pemerintah tidak melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran pendidikan. Mereka minta anggaran pendidikan justru dinaikkan, sedangkan tunjangan pejabat dipotong. Di Banjarmasin, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan, meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan yang tidak pro rakyat. Di antaranya pengurangan beasiswa dan program makan bergizi gratis. Hari ini saya rasa serentak di seluruh Indonesia, bahkan ada di tanggal 18 bahkan sampai tanggal 19 itu masih bergerak untuk menyuarakan segenap aspirasi ini. Walaupun kita hari ini melihat bahwa ada kemunculan dari Kementerian Keuangan bahwa saya tidak akan berpengaruh apa segala macam, tapi kita jangan sampai lengah akan hal semua ini. Unjuk rasa menolak efisiensi anggaran juga dilakukan ratusan mahasiswa di Samarinda. Mahasiswa berdemo di depan kantor gubernur dan DPRD Kalimantan Timur menolak pemotongan anggaran pendidikan dan beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Kita pasti merasa cemas. Kenapa kita merasa cemas? Karena kita sangat bergantungan kepada beasiswa KIP kuliah ini. Itu yang pertama. Kita hanya bergantung kepada beasiswa KIP kuliah. Namun di tengah perjalanan banyak isu yang datang bahwa mahasiswa ongoing itu akan banyak terjadi pemutusan anggaran, efisiensi anggaran, terlebih lagi kepada maba-maba, calon maba-maba di tahun 2025. Selain mahasiswa, pelajar SMA di Kota Jayapura, Provinsi Papua menggelar demonstrasi menolak program makan bergizi gratis dan menuntut pendidikan gratis. Para siswa meminta Presiden Prabowo mengganti program makan bergizi gratis dengan program pendidikan gratis. Bapak Presiden Prabowo segera mengevaluasikan program MBG dan memanfaatkan anggaran APBN untuk pendidikan berfokus pembiayaan siswa-siswi. Kami meminta agar pemerintah pusat segera untuk menggantikan dana makan siang gratis dengan pendidikan gratis serta fasilitas sekolah yang lebih efisiensi di Papua. Di Wamena, Jaya Wijaya, Papua Pegunungan, unjuk rasa pelajar menolak makan bergizi gratis berujung ricuh.
polisi sampai mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Tim Liputan, Kompas TV. Pembubaran massa di Jalan Bom. Mahasiswa bahkan pelajar berdemonstrasi di penjuru tanah air menolak efisiensi anggaran dan sejumlah kebijakan pemerintah Prabowo Gibran yang dinilai memberatkan. Bersamaan dengan aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap, muncul pula tagar kabur dulu aja. Apa yang membuat mahasiswa kembali turun ke jalan saat pemerintahan Presiden Prabowo baru bekerja sekitar 100 hari? Sudah ada Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB, Fidela Marwah Huwaida, staf ahli kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Cindy, Prof. Burhan. Saya mau ke Mbak Fidela dulu. Mbak Fidela, sebenarnya yang menjadi pemicu mahasiswa sampai turun ke jalan memang hanya faktor tunggal efisiensi itu akar besarnya, atau sebenarnya ada kebijakan lain yang dikritisi oleh mahasiswa? Baik, kemarin tanggal 17 Februari 2025 hari Senin, kami dari berbagai kampus gitu ya, mahasiswa dari berbagai kampus, dari Aliansi BEM Kerakyatan, kemudian juga berbagai elemen masyarakat sipil, khususnya kami juga dari keluarga mahasiswa ITB, kami dari Bandung, turun di Istana Negara untuk menyuarakan berbagai keresahan dan juga menyuarakan tuntutan-tuntutan kami dari mahasiswa terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia hari ini. Jika berbicara apa yang menjadi poin tuntutan dan juga apa yang kami kritisi, sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran saja. Persoalan itu tidak berkaitan dengan hal itu saja gitu, Mbak. Tapi kami di sini juga melihat dari perspektif yang lebih besar lagi gitu. Dalam keberjalanannya di sini kami melihat dengan kondisi keterbatasan fiskal Indonesia, tentunya kami melihat sebetulnya efisiensi anggaran ini merupakan suatu hal yang bijak jika tujuannya memang betul-betul ingin memangkas hal-hal yang tak perlu dan juga ingin menutup lubang-lubang yang bisa berpotensi untuk menimbulkan korupsi. Tapi yang di sini kami juga di satu sisi melihat paradoks gitu, dengan kondisi saat ini pemerintah justru membiarkan tubuhnya semakin lebar, kabinetnya gemuk, dan juga saat ini justru yang dikorbankan adalah sektor-sektor penopang masa depan anak bangsa. Salah satunya adalah sektor pendidikan yang kami sangat soroti gitu, karena kami bagian dari mahasiswa dan juga pendidikan itu sendiri. Dan di sini hal itu apa yang kami khawatirkan, implikasi yang bisa terjadi kalau misalkan berdasarkan dari paparan Kemendikti-Saintek kepada Komisi 10 DPR RI pada saat RDP minggu lalu gitu, terlihat bahwa ada opsi-opsi pemotongan anggaran pendidikan, salah satunya adalah berasal dari pos BPPTNBH gitu. Jadi hal ini kami khawatirkan akan memungkinkan adanya pemotongan pada biaya pengembangan institusi, kemudian juga biaya operasional dan juga lain sebagainya. Dan hal ini tentunya implikasi lebih jauhnya lagi berimplikasi, salah satunya adalah kemungkinan ancaman untuk adanya pemotongan, adanya kenaikan biaya UKT ataupun juga pemotongan dana-dana untuk pos-pos beasiswa gitu. Hal itu tentu kami sangat khawatir ya, Mbak, dan kami anggap sebagai sebuah ancaman yang harus terus kita kawal gitu sebagai mahasiswa gitu. Karena pada hakikatnya kita melihat bahwa ya, tujuan pemerintah tentunya ingin meratakan aksesibilitas pendidikan di seluruh penjuru tanah air gitu, dan itu menjadi suatu hal yang dicita-citakan. Tapi jika ada efisiensi anggaran yang justru harus mengorbankan sektor-sektor hal-hal dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada warga negara, khususnya adalah pada pendidikan dan juga kesehatan, hal ini tentu menjadi sebuah ironi yang kita tidak bisa biarkan gitu. Oke, Mbak Fidela, tapi kan kalau dari Istana dan juga Menko sebenarnya bilang kalau biaya pendidikan bukan pos yang kena imbas dari pemangkasan. Tapi kalau yang ditemukan oleh teman-teman mahasiswa, apakah dari kampus juga sudah ngasih sinyal bahwa kenaikan UKT itu akan dilakukan dalam waktu dekat? Betul, meskipun dalam konferensi pers baru-baru ini Menteri Keuangan sudah menekankan pentingnya menjaga efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian juga memastikan tidak ada pemotongan pada KIP ataupun UKT perguruan tinggi negeri. Namun perlu diingat bahwa seluruh bahasan ini itu masih dalam bentuk rancangan, sehingga kami dari mahasiswa perlu terus, dan seluruh masyarakat ya, perlu mengawal keberjalanannya, tidak hanya pada kebutuhan-kebutuhan mahasiswa seperti KIP, UKT ataupun beasiswa, namun pada aspek kehidupan masyarakat yang lebih luas. Seperti pun saat ini yang kita kawal adalah kesejahteraan para pendidik, seperti tukin dosen, dana riset, kebutuhan kesehatan, dan juga kami menyoroti bahwa aspek-aspek ini itu merupakan aspek yang krusial untuk menjaga kestabilan sosial, sehingga adanya disrupsi ataupun kenaikan-kenaikan biaya dan juga pemotongan anggaran pada pos-pos penting ini akan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Oke, kita tanya dulu ke Kang Ujang. Kang Ujang, tadi kalau catatan dari mahasiswa banyak kebijakan yang tampaknya kontradiktif, kemudian juga masih berupa rancangan sehingga tidak jelas ketika diterima oleh publiknya. Ini tanggapan dari Istana seperti apa? Ya, Mbak Cindy, ya Mbak Fidela, Prof. Burhan, seluruh pemirsa di tanah air.
nggak ada yang seperti itu. Ada 4 hal yang tidak diefisiensikan. Apa? Pertama, belanja pegawai. Yang kedua, layanan dasar pegawai. Yang ketiga itu layanan publik. Yang keempat adalah bantuan sosial. Nah, yang sifatnya layanan publik, yang sifatnya bantuan sosial tadi perlu ditekankan termasuk beasiswa, itu tidak ada efisiensi, tidak ada pengurangan, bahkan tidak ada pemotongan termasuk biaya UKT. Dan ini perlu dipahami bahwa apa yang kami lakukan adalah ingin memastikan bahwa keempat hal tadi itu betul-betul berjalan, betul-betul bisa diimplementasikan dan tidak ditafsirkan atau tidak salah tafsir dari kementerian dan lembaga. Apa yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa tentu kita hormati sebagai bagian daripada pemerintahan yang demokratis. Artinya betul kami harus dikontrol, harus diawasi untuk memastikan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu betul-betul berpihak kepada rakyat Indonesia, Kang khususnya Ujang, kepada tapi mahasiswa. kan sinyal UKT naik juga dari menterinya sendiri. Ini apakah artinya ada penerjemahan yang tidak sinkron antara pemerintah atau dari istana dan juga dari kementerian, atau miss-nya di mana sebenarnya? Yang pasti yang jelas Inpres ya, Instruksi Presiden nomor 1 2025 itu ya mesti dijalankan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika ada persoalan di lapangan tentu ada mispersepsi, ada kesalahpahaman penafsiran dari kementerian dan lembaga. Tetapi ini sudah clear semua, sudah jelas semua, sudah selesai semua. Adik-adik mahasiswa yang terhormat ya di seluruh kampus itu kembali ke kampus, silahkan belajar dengan baik, silahkan belajar dengan tertib, sehingga apa yang menjadi target dari pemerintah untuk menghadirkan generasi emas di 2045 itu betul-betul tercapai. Kita tidak pernah menghalangi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi, karena itu bagian daripada inherent kita ingin memastikan demokrasi berjalan dengan baik di Republik ini. Okay. Yang harus kami pastikan adalah bagaimana pemerintah menjalankan amanah ini dengan baik. Artinya tadi apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi kritikan, apa yang menjadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa itu sudah kita jelaskan melalui Kemenkyu ya, Ibu Menkyu sudah clear dengan tegas, dengan jelas memastikan apa yang menjadi tuntutan dari adik-adik mahasiswa. Sudah tidak ada masalah. Oke, ke Mas Burhan. Mas Burhan, Anda sepakatkah dengan Kang Ujang kalau sebenarnya sudah clear kok soal kebijakan ini, tidak ada miss lagi di antara kementerian lembaga, apalagi sampai di publiknya sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita runut dari awal munculnya isu efisiensi anggaran dan kemudian pihak KL ya maupun DPR membincangkan apa saja yang mau dipotong, apa saja yang mau dipangkas, itu saya melihat ada semacam kekacauan komunikasi ya. Karena antara satu pejabat dengan pejabat yang lain itu bicara dengan frekuensi yang tidak sama. Misalnya, ketika bicara soal belanja barang dan jasa, itu kalau kita ikuti lebih jauh, di situ di dalamnya termasuk adalah tenaga kontrak, tenaga honorer yang ikut kena potong. Di kepala Kang Ujang yang termasuk tidak dipotong adalah belanja pegawai. Tetapi banyak sekali petugas yang bekerja ke KL kita, tetapi statusnya bukan pegawai. Misalnya juru irigasi, penjaga kereta, kemudian penyiar RRI, itu kan mereka banyak yang statusnya adalah tenaga honorer. Dan ketika terjadi penghematan atau pemangkasan, yang paling mudah dipangkas adalah belanja barang dan jasa. Dan ini kemudian disikapi atau disalah tafsiri atau disalahpahami seolah-olah pemerintah betul-betul tidak punya uang. Jadi menurut saya perlu satu komunikasi publik yang jauh lebih sistematik, ya, karena ada dua peristiwa nih Cindy. Peristiwa yang pertama, komitmen pemerintah untuk melakukan penghematan, apa yang Kang Ujang sebut dengan istilah menghapus atau memotong lemak dan meningkatkan otot. Nah, ini satu, pemerintah nasional melakukan efisiensi. Penjelasan soal pemotongan lemak ini juga harus jelas termasuk di sektor pendidikan ya Mas Burhan. Yang kedua Cindy, itu penghematan yang sama substansinya dilakukan oleh gubernur terpilih Deddy Mulyadi. Dua-duanya melakukan hal yang sama, budget cut. Tapi kalau kita analisis kenapa komunikasi publik Deddy Mulyadi itu jauh lebih baik. Kalau kita lihat tone-nya di media sosial,
budget cut yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu jauh lebih positif. Kenapa? Karena dia memulai dengan memotong kenikmatan dan privilege yang dimiliki sebagai gubernur. Dia potong belanja untuk jalan-jalan ke luar negeri, dia potong anggaran untuk barang, untuk beli pakaian dinas, mobil dinas. Dia mulai dari dirinya sendiri. Dan ketika akhirnya ada pemotongan, terutama yang berkaitan dengan ATK, berkaitan dengan yang lain-lain, itu masyarakat bisa terima. Nah, menurut saya ini bisa dilakukan oleh pemerintah nasional dengan memulai penghematan dari atas. Baru kemudian meminta rakyat untuk berkorban. Oke, kita tanya dulu ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau tadi kata Mas Burhan ada tidak sama frekuensi antara pemerintahnya sendiri. Kemudian juga kenapa kalau pemotongan tidak dari yang atas dulu, dari elitnya dulu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kami sudah memotong ya. Di atas sudah, di istana juga kami mengefisiensikan anggaran yang ada. Perjalanan dinas dikurangi, rapat-rapat kami juga di kantor gitu. Kami tertib dengan apa yang menjadi instruksi Bapak Presiden. Tetapi memang ada kementerian lembaga yang tadi mungkin agak gelisah, agak salah tafsir dan lain sebagainya, sehingga tadi ada kritikan dari Bang Prof Burhan, ada komunikasi yang KL. Kang Ujang, kami potong terlebih dahulu, kita menuju ke Mabes Polri, sedang konferensi pers soal pagar laut. Kita lanjutkan dialog bersama Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Fidela Marwah Huwaida, staf ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Saya mau ke Mbak Fidela, mau minta tanggapan Mensesnek bilang tidak ada Indonesia gelap. Dari mahasiswa menanggapinya bagaimana? Baik, dari kami sendiri melihat bahwa tadi ya Mbak, tidak hanya berfokus pada satu isu saja sebetulnya, tidak hanya berfokus pada isu efisiensi anggaran saja, tapi kami menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan gitu. Jadi di tuntutan kami pun jelas gitu, kami menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran dan menyeluruh terhadap seluruh kebijakan dan juga segera perbaiki berdasarkan evaluasi dan juga masukan dari rakyat gitu. Jadi yang kami soroti adalah kami menuntut pemerintah untuk segera bentuk dan laksanakan kebijakan yang pro rakyat dan juga berbasis ilmu pengetahuan, dan dengan kondisi hari ini kami menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan kondisi sosial dan juga membatalkan kebijakan dan program yang tidak produktif dan juga tidak berpihak pada rakyat. Jadi tagar ini adalah akumulasi dari kemarahan-kemarahan dari rakyat gitu ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah secara menyeluruh, tidak hanya berkaitan dengan salah satu aspek saja gitu. Kami di sini menuntut pemerintah tadi untuk membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Salah satunya adalah meninjau ulang efisiensi anggaran tanpa memangkas hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, termasuk tadi yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan sektor-sektor penopang masa depan seperti pendidikan dan juga kesehatan. Kemudian sebetulnya tidak hanya berbicara mengenai efisiensi anggaran, yang kami soroti juga adalah kami menuntut pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemberian konsesi tambang sebetulnya yang diberikan oleh kepada perguruan tinggi, dan juga dengan berbagai konflik sengketa lahan yang terjadi di Indonesia saat ini, kami juga menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan segala persoalan tersebut dan juga meninjau ulang rencana implementasi kebijakan yang diberlakukan tanpa merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakstabilan sosial gitu. Jadi dengan yang terjadi hari ini gitu, jadi itu adalah akumulasi dari persoalan-persoalan yang timbul akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat dan juga akhirnya memunculkan ketidakstabilan sosial di masyarakat gitu, Mbak. Oke, kita tanya Kang Ujang. Kang Ujang katanya ini akumulasi dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan minta ada reformasi kebijakan. Padahal kan pemerintahan baru berjalan sekitar 100 hari. Bagaimana dari istana menanggapinya? Ya, kami basisnya basis data dan ilmiah ya. Apa yang disampaikan oleh Litbang Kompas, apa yang disampaikan oleh indikator kan sangat jelas. Bahkan Litbang Kompas mengatakan keyakinan ya masyarakat Indonesia kepada pemerintahan Prabowo Gibran itu 89%. Dan tingkat kepuasannya itu 80,9%. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh lembaganya Prof Burhan. Itu kan kalau kita nilai, saya sebagai dosen tuh kalau menilai itu nilainya sudah A, sudah baik dan sudah bagus. Ya apa yang menjadi kritik mahasiswa tentu kami dengarkan, cuma memang tadi jangan sampai dibelokkan ke hal-hal yang lain. Nah, misalkan kami contoh ya, berikan contoh Mbak Fidela, UMP itu naik 6,5% itu berpihak kepada rakyat. Lalu tidak naiknya PPN ya hanya 1% untuk barang mewah itu juga berpihak kepada rakyat. Subsidi pupuk juga berpihak kepada rakyat. Diskon listrik
50% di seluruh Indonesia, itu jangan lupa. Itu juga berpihak kepada rakyat. MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan anak sekolah dari SD sampai SMP maupun di pesantren juga berpihak kepada rakyat. Cek kesehatan gratis juga berpihak kepada rakyat. Lalu tiket pesawat turun 10% ketika Nataru juga berpihak kepada rakyat. Artinya insya Allah kebijakan-kebijakan kami mudah-mudahan ke depan lebih berpihak lagi kepada rakyat. Seperti itu. Mohon doa restunya teman-teman mahasiswa juga. Oke, kalau dari Mas Burhan mencermatinya sebenarnya kebijakan yang sebenarnya paling urgent untuk dievaluasi, diperbaiki apa saja? Apalagi kan ini juga baru 100 hari, tapi dari mahasiswa sudah minta ada reformasi kebijakan, apalagi ini dibilang akumulasi dari apa yang sudah terjadi di belakang-belakang. Catatan dari Anda seperti apa? Iya, jadi catatan saya ada dua. Pertama adalah terkait dengan kebijakan teknokratiknya itu sendiri. Yang kedua adalah komunikasi publiknya. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan teknokratiknya sendiri, terutama berkaitan dengan efisiensi anggaran, ini kan secara substansi bagus ya. Jadi membuang lemak jahat, membuang kolesterol. Tetapi harus disampaikan apa yang mau dipangkas, apa yang mau dipotong. Dan harus sama frekuensinya antara Presiden Prabowo dengan jajaran di bawahnya. Yang kedua, kalau mau dipangkas, buat apa? Nah, ini harus sampai ke mahasiswa, ke masyarakat secara luas, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya melihat bigger picture-nya, Cindy. Jadi kalau kita lihat, kita pernah mendengar ya istilah paradoks Chile ya, Chilean paradox. Itu negara Chile, itu negara yang sangat berhasil dalam menurunkan kemiskinan dari 53% ke 6%, kemudian juga sukses meningkatkan income per kapita, Human Development Index terbaik di Amerika Latin, tetapi suatu saat tahun 2019 mereka menaikkan fee buat transportasi publik. Kemudian kelas menengah marah, hampir terjadi revolusi. Jadi ada paradoks di tengah keberhasilan pemerintah dalam banyak hal, gara-gara kelas menengahnya marah, itu hampir tumbang. Nah, apa poinnya dalam konteks Indonesia? Kelas menengah ini, itu kan turun, Cindy, dari 23% di 2018, sekarang tinggal 17%. Karena mereka ini cenderung kurang mendapatkan proteksi sosial. Jadi negara itu lebih banyak berpihak ke kelas menengah bawah dengan bansos, dengan berbagai macam pelindungan sosial. Kelas menengahnya ini harus disantuni. Mahasiswa itu bagian dari kelas menengah. Jadi jangan sampai kelas menengah, ini istilahnya Atib Basri ini, diligent professional complainer ini, karena mereka pendidikannya baik, ekspektasi naik, tiba-tiba setelah lulus sulit cari pekerjaan. Oke, nah, jangan dianaktirikan gitu ya Mas Burhan ya. Jadi ini harus diwaspadai, dimitigasi, disantuni, supaya kebijakan pemerintah tidak mendapatkan resistensi di kelompok kelas menengah yang secara statistik lebih sedikit memang, tetapi mereka jauh lebih vokal dan jauh lebih kritis. Oke, baik. Mas Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik, Kang Ujang Komarudin, staf ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Mbak Fidela Marwah Huwaida, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Amin, sama-sama Mbak Cindy, Mbak Fidela. Saudara, Barreskrim Polri menggagalkan penyelundupan 74 kg ganja yang disembunyikan di dalam truk bermuatan durian. Informasinya usai jeda.